Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu Ketua yang saya hormati, ibu-ibu jamaah sekalian yang hadir pada sore ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita bisa hadir dalam pengajian rutin ini. Ini adalah merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kalaulah tidak Allah berikan karunia itu, niscaya kita tidak bisa hadir pada sore ini. Betul, Bu? Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa munajat kepada Allah, kita tidak lupa menyebut nama Muhammad. Andai kata kita tidak menyebut nama Muhammad, niscaya doa kita itu tidak sampai ke langit. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah yang namanya berdampingan dengan nama Allah. Maka itu setiap ada nama Allah, di sampingnya ada nama Nabi Muhammad. Maka password untuk dikabulkannya doa kita mesti menyebut sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini sampailah kita pada akhir tahun 1445 Hijriah. Sebentar lagi tinggal menghitung hari, insya Allah kalau tidak khilaf itu tanggal 7 Juli itu sudah memasuki tahun baru dalam kalender Islam, tahun 1446 Hijriah. Nah, memang tentu berbeda menyambut tahun baru 1 Januari dengan 1 Muharram. Beda, Bu, ya? Beda. Apa bedanya? Ya tentu bagi kalangan anak muda, kalau tahun baru Masehi ditandai dengan dentuman suara kembang api, ya kan?
kemudian bisik-berisik suara trompet. Nah, itu pernak-pernik tahun baru Masehi. Tapi beda dengan menyambut tahun baru 1 Muharram tahun Islam. Lebih banyak kita melihat tanda-tanda datangnya tahun baru itu dengan pawai obor, ya Bu ya. Pawai obor keliling anak-anak kita. Kemudian ditandai dengan zikir akhir tahun dan zikir awal tahun. Nah, tentu perbedaan ini kita bertanya, kenapa kok bisa begini berbeda? Nah, kita orang Islam ini tidak hanya melihat masa sekarang. Bicara tentang pergantian tahun artinya kita bicara waktu. Nah, waktu ini sudah disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa. Masa itu adalah rentang waktu. Jadi waktu. Masa hidup kita ini paling ya dari 0 tahun ya sampai ke 60, 65, 70, 80, ada yang 85, bahkan ada yang 90. Itulah banyak sekali bonusnya Bu ya. Yang paling tua siapa sini? Berapa? 7. 57 itu balik 75. Alhamdulillah sudah banyak juga bonusnya. Kalau melihat umur Nabi 63 tahun. Yang 62 hari 62 tahun. Siapa di sini? 62 tahun. Nah, ya 1 tahun lagi jatahnya, ya kan? Nah itu artinya ya bicara soal umur tentu kita dikatakan oleh Allah wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia ini rugi illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Semakin berumur semakin bertambah pundi-pundi amalnya, semakin semakin berisi, semakin menunduk. Ya, patwa padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Semakin tua umurnya semakin bertambah pengalamannya, semakin tunduk, semakin berakhlak. Ya, bukan sebaliknya, semakin tua keladi, semakin tua makin jadi. Nah, itu atau ya tua kelapu Jambi, makin tua makin banyak santannya. Ya. Nah, ibu sekalian, maka orang yang beriman dan beramal soleh inilah yang akan mengambil kesempatan untungnya itu. Dia beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, dia yakin betul bahwa Allah mengatur kehidupannya. Kadang sulit, kadang lapang, kadang senang, kadang susah. Dan itu sudah Allah tetapkan. Dan dia yakin, dia iman betul. Ya kan? Kalaupun dia dalam keadaan susah dalam hidupnya, dia yakin betul satu hari nanti dia akan mendapatkan ketenangan dan kesenangan. Kenapa? Itulah fungsi iman. Percaya kita, yakin. Maka hidupnya akan tenang. Tidak ada keresahan dan kegelisahan. Ya kan? Orang beriman itu untungnya. Nah, bagi orang yang tidak beriman tadi rugi.
hidupnya resah gelisah, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Kenapa? Bukan kredit nagih terus ke rumah. Ya, ya. Makanya, ya, lewat apa nama mamang tukang mangkuk, mang, ambil mangkuk pula situ kan. Lewat pula tukang kredit yang lainnya, ambil pula TV, ambil pula motor, akhirnya, nah, bolak-balik tukang kredit datang ke rumah pun tak pening kepala ya. Nah, itu. Tak dikrediti, tak ada dapat, mau dikrediti kepala pening. Nah itu. Jadi orang yang beriman dia cerdas, menakar, menimbang, ya kan? Mana sih yang perlu, mana sih yang tidak. Nah gitu. Ya. Orang beriman cerdas. Untung orang beriman itu. Nah, makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu membuat kamu lalai. Jadi banyak orang dilalaikan dengan harta, ngumpul harta baik. Ya kan? Ngumpul baik. Padahal dia sudah mau mati, tinggal kumpul. Harta terkumpul, awak mati. Nah, tuh, ikut arisan sana sini, arisan ini dapat beli emas, pasang sebelah cincin kiri. Dapat lagi arisan ini, dapat lagi jari manis emasnya. Dapat lagi arisan, dapat lagi pasang jari tengah. Lah penuh jari ini sampai ke kalung segala macam. Nah, awak mati. Emas tadi siapa makainya? Lakinya ngambilnya. Untuk apa? Untuk modal nikah lagi. Iya. Nah, itulah itu. Kalau orang beriman dia ngerti. Oh, ini harta ini adalah untuk hari esok kakek. Sekarang bukan hari saya. Tapi nanti di akhirat itulah saatnya saya menikmati harta yang saya cari selama ini. Ya kita infakkan di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah. Ingat bahwa orang yang berinfak dan bersedekah, ya kan? Itulah yang akan memberikan ketenangan. Termasuk hartanya Allah ganti dengan harta yang lebih baik daripada itu. Itulah janji Allah. Orang yang beriman ngerti betul itu. Wa amilus sholihat, dan orang yang tidak merugi adalah orang yang beramal soleh, bukan yang beramal salah. Amal soleh. Apa itu amal soleh? Itu perbuatan yang baik-baik, mulai dari perbuatan sampai kepada tutur kata yang baik-baik. Saya kadang-kadang melihat orang balik haji itu, Bu, ya, di TV dan internet, orang balik haji, ya kan, yang dianjurkan itu pulang dari haji lebih baik daripada sebelumnya, ya kan, makin menutup aurat kalau perempuan kan. Ini tak, justru balik haji menampilkan busana yang membuka aurat. Sedih kita melihatnya. Jadi haji apa? Ya. Oke lah, budaya ya Bu ya. Budaya mungkin barangkali di satu tempat, kalau balik haji itu macam orang pengantin dihiasi. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan membuka aurat. Ini justru pakailah tutup kepala. Ini leher nampak. Nah itu malah membuka aurat. Nah, jadi hajinya Bu bisa dipastikan kalau melihat zohirnya itu haji yang tidak mabrur, ya Bu ya. Nah, tidak ada mabrurnya, ya paling makbul lah.
Makbul dengan mabrur lain, dan makbul diterima karena memenuhi syarat sahnya. Tapi tidak mabrur, pahalanya tidak ada sama sekali. Capek bayar dananya yang besar, pahalanya tidak ada. Capek saja. Ya sekedar memenuhi kewajiban. Lebih kurang sama dengan sholat lah Bu ya. Sholat yang asal-asalan saja, melepas kewajiban tapi kebaikannya tidak ada dia dapatkan di situ. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh, baik tutur katanya, baik akhlak budi bahasanya baik, kemudian tingkah lakunya baik, bahkan hebatnya orang Islam itu dan mengagumkannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah bila dia mendapat kenikmatan dari Allah dia bersyukur kepada Allah. Tapi bila dia mendapat ketidakenaan malah justru dia bersabar menerimanya. Itu yang menakjubkan dari tingkah laku orang-orang yang beriman tadi.